Baik, di sini nih kita akan mempelajari materi bab 5 tentang multikulturalisme bagian 1. Multikulturalisme merupakan topik penting untuk dipelajari oleh remaja SMA. Saat ini dunia kita dalam multikultur, di mana masyarakat tidak lagi bersifat homogen, melainkan heterogen. Masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu negara ke negara lainnya, dan dengan sendirinya menciptakan keberagaman ataupun multikultur. Pengertian multikulturalisme, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi multikulturalisme. 1. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan. 2. Multikulturalisme merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri. Gagasan ini menyangkut pengaturan relasi antara kelompok mayoritas dan minoritas, keberadaan kelompok imigran, masyarakat adat, dan lain-lainnya. Dari sumber Taylor. 3. Persudi atau Superland mengungkapkan bahwa multikulturalisme adalah adanya politik universalisme yang menekankan harga diri kulturalisme sebagai sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan semua manusia serta hak akan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun sosial. 4. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Dari Azumardi Asra 2007. Mengacu pada beberapa pendapat tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap dan tindakan oleh masyarakat suatu negara yang masyarakatnya beragam dari segi etnis, budaya, agama, kelas sosial, gaya hidup, dan sebagainya. Dalam keberbagian itu, masyarakat mengembangkan semangat kebangsaan dan mempertahankan keberagaman sebagai suatu kekayaan dan anugerah Allah. Masyarakat multikultural. Dalam masyarakat multikultural, orang hidup berdampingan satu sama lain dalam suasana toleransi dan menghargai berbagai perbedaan yang ada menyangkut adat, kebiasaan, kesenian, pakaian adat, musik, tarian. Tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang tersubordinasi atau direndahkan. Semua perbedaan memperoleh tempat dalam masyarakat multikultural. Orang-orang saling beradaptasi dan belajar dari berbagai perbedaan yang ada. Mereka bertumbuh bersama dan berubah bersama menjadi lebih baik dalam rangka memperjuangkan kebersamaan, keadilan, dan pemerataan di berbagai bidang kehidupan. Melalui multikulturalisme, masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan perdamaian, bukan konflik atau kekerasan dalam arus perubahan sosial. Semua manusia dalam keberbagian atau keberagamannya memiliki hak yang sama untuk diterima, dihargai, dan dipenuhi hak-hak asasinya sebagai manusia. Setiap orang memiliki hak untuk diberi akses ke berbagai bidang kehidupan. Multikultural secara substansi sebenarnya tidaklah terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia. Para bapak bangsa telah menyadari keberagaman bangsa ini antara lain keberbagian budaya yang pada satu sisi merupakan kekayaan yang patut disyukuri, namun pada sisi lain dapat menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, mereka mengikat berbagai perbedaan itu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan.
Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dari banyak unsur. Keberbagian itu terlihat dari keadaan geografisnya, berbagai latar belakang sosial ekonomi, sosial politis, sosial religius, sosial budaya, tata cara kehidupan, dan lain sebagainya. Apa kata Alkitab mengenai multikulturalisme? Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme, namun dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan itu diberikan bagi manusia tanpa kecuali. Dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia 3 ayat 28 tertulis semua manusia yang berasal dari berbagai suku bangsa dan kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Pada Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 3. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang suku, bangsa, budaya, kelas sosial atau kaya atau miskin, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Menjadi manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus wajib menerima, menghargai, dan mengasihi sesamanya tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikultur. Tuhan menciptakan manusia dalam keberbagian supaya dapat saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lain. Dalam diri manusia juga dianugerahi kebaikan dan kemampuan untuk beradaptasi dalam kaitannya dengan alam dan lingkungan hidup, terutama dengan sesamanya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk mulia yang memiliki harkat dan martabat. Di era modern sekarang ini, masyarakat dunia memiliki kesadaran multikultur yang jauh lebih baik, bahkan pemenuhan hak setiap orang untuk diterima dan dihargai. Hak untuk memperoleh keadilan, demokrasi, dan HAM telah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, baik oleh negara terhadap warganya maupun oleh sesama warga negara termasuk warga gereja. Sumbangan multikulturalisme dalam memperkuat persatuan umat Kristen dan bangsa Indonesia. Ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia multikultur. 1. Pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat. 2. Perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas. 3. Kesederajatan kedudukan dalam berbagai keanekaragaman dan perbedaan, baik secara individu ataupun kelompok serta budaya. 4. Penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan saling menghormati dalam perbedaan. 5. Unsur kebersamaan, solidaritas, kerjasama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan. Beberapa poin tersebut di atas merupakan nilai-nilai yang dapat dibangun dalam membina kehidupan bersama sebagai bangsa yang multikultur. Peran pendidikan dan pola asuh dalam keluarga amat penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut. Beberapa sikap yang harus dihindari dalam membangun masyarakat multikultural yang rukun dan bersatu adalah sebagai berikut, yaitu 1. Primordialisme, 2. Etnosentrisme, 3. Diskriminatif, 4. Stereotip. Berikut dan beberapa poin penting menyangkut multikulturalisme yang dapat memperkuat persatuan umat Kristiani, yaitu 1. Menerima dan menghargai semua orang tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. 2. Menolong sesama serta menunjukkan solidaritas tanpa memandang latar belakang perbedaan. 3. Menghilangkan prasangka buruk terhadap suku, bangsa, budaya, maupun kelas sosial tertentu, termasuk berbagai julukan. 4. Berpikir positif terhadap semua namun tetap kritis, artinya harus memiliki kemampuan menyaring berbagai perbedaan yang ada sehingga tidak kehilangan identitas. 5. Menjadi hukum kasih sebagai landasan dalam bergaul dengan sesama.
Berikut adalah penjelasan dalam Alkitab, yaitu Galatia 3 ayat 28. Perbedaan yang ditekankan kaum Yudais mengenai perbedaan latar belakang sekarang setelah kedatangan Yesus dihapus. Di dalam Kristus kita menjadi satu, tidak ada hambatan bagi siapa saja untuk menjadi seorang Kristen. 2 Kolose 3 ayat 11. Paulus meyakinkan orang-orang percaya di Kolose dalam kitab Kolose 2 ayat 6-7 bahwa karena mereka telah menerima Kristus, maka mereka harus tetap hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan tetap bertambah teguh dalam iman kepada Dia. Terima kasih, dan demikianlah materi pada hari ini, bagian 1 bab 5 tentang multikulturalisme.